Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Ya naru ada masaru sipato. Masaru sitinaja ripuada yaro idi upatawi. Ya naru itu ada alhamdulillah. Itulah tanda kesyukuran kita yang diucapkan oleh lisan kita. Terutama kita datang di masjid ini, melangkahkan kaki kita, menghadirkan diri kita, melaksanakan salat berjamaah. Tentu kita sangat bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena termasuk kita inilah orang pilihan. Kita dibangunkan mengingat Allah. Kita bangun di tempat tidur kita, kita ingat masjid untuk melangkahkan kaki kita. Inilah nikmat yang besar diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Boleh jadi kita mengantuk karena kita makan sahur. Boleh jadi kita mengantuk karena kecapean, apalagi menjelang lebaran. Ibu-ibu pada sibuk. Pada sibuk mana rupa tahu ibu-ibu emak bepani dan sebagainya, pergi belanja untuk berlebaran. Akan tetapi rasa capek itu dia abaikan untuk mendapatkan kemuliaan di bulan suci Ramadan. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam tentunya kita senantiasa mengirimkan kepada Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka dari panguluta Abu Ja'far di dalam kitab para sanji, Al-jannatu wa na'imuha sa'adun liman yusalli wa yusallim wa yubarik alaih. Pagana kullay tawmas salawa'i Niyatu makpas salama imasari pangulukan Muhammad. Beruntunglah yang dimiliki rupa pahana pun naik orang yang senantiasa bersalawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena Nabi kita, insyaallah kita akan selamat. Dan sahabat Nabi tanah sabari, kita masuk, kita kenal yang mana hak dan yang mana yang batil, yang mana halal dan yang mana haram. Dia ajarkan di dalam agama kita. Sehingga Rasulullah mengatakan, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man aba. Tiap-tiap umatku masuk dalam surga kecuali yang enggan. Alina tumi dek nama ilo. Di mana dia ajarkan di dalam agama kita. Olehnya itu Pak, dalam kesempatan kali ini kami nasa rampainya kita ngarangi kita tujuan pentingnya yang namanya agama. Sebab Allah Ta'ala temakan apa jita natarungat riasanya agama yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab magai seandainya tidak ada agama magai di kejadian rupa tahu. Apa yang membedakan kita dengan makhluk yang lain? Salah satu saja contohnya agama Islam. Bagaimana itu? Baru persoalan antara hubungan manusia, pernikahan antara suami dan istri diatur oleh agama dengan baik. Ini dia gagal agama yang ada nak kira kejadian. Anak taryangga ibinita pada ranita anak darat taryangga ibinita wadi kisihala, akan tetapi diatur oleh agama sehingga kita bisa berbeda dengan makhluk yang lain dan binatang. Nisab Allah Ta'ala agar yang katain, nisab Allah Ta'ala agar tujuan tak untuk nak projita Allah Ta'ala pancajini kirasanya agama. Na pancaji sini na makhluk na lebok ni tanai menciptakan seluruh makhluk di dunia ini semua ada kebahagiaan. Allah Ta'ala na pancaji balewe menciptakan seekor ikan di mana tempat kebahagiaannya tiada lain kalau bukan di dalam air. Maka yang mengna iro bale nari ko angkel lalan na uwaye. Di gahaga bale masisa nari ko angkel lalan na uwaye sangat dinga melo umetoni mate. Akan tetapi Pak Bu, coba perhatikan kita tangkap itu ikan. Di tenda irasa na putanangi di patama ilalan na kamera tak dipatuan ni ase. Pasti lupa-lupa nang ramate mahagana mahagana kasi pon ron na di patama nila na kamera tari pareho rasa na kasaro itulap ye di pajalanan ni ase mahagana mahate karena bukan di situ tempat kebahagiaannya. Manuk-manuk na pancaji pang Allah Ta'ala tegi mulut kebahagiaannya tiada lain
di alam yang bebas. Ay Allah mga ganyan man na yung manu-manu masui po dari sarang dari ikaw ang kanalokpan niya po na tidak ada isi perutnya, dia keluar kembali sore hari malisa ya po na malisa italina makanya man na nasa di manu-manu akan tetapi coba kita tangkap itu burung. Yang pertama ini dalam najabah namun najabah ulawang Ijaming Andre na ilik anaweng tapi upang na ang kalubang ang kalahal masuk oleh jabah lutu masuk ilmu manu lagi masuk. Kenapa ia keluar padahal tempatnya terbuat dari emas, makanannya dijamin pagi dan malam, siang dan malam, lagi masuk karena bukan di situ tempat kebahagiaannya. Begitupun kita manusia tega na taruh kebahagiaan tak pengelola Ta'ala tiada lain kalau bukan di dalam agama. Nasabak narik kodega ada agama ada na kejadian ini kau tahu. Olehnya itu Pak, Allah yang sangat luar biasa menurunkan yang namanya agama, diajarkan kepada kita agar manusia itu selamat. Nah sahabat, tenia itu bahwa Pak Ustaz perlu paham agama, tenia bahwa Pak Kiai perlu paham biasanya agama, kan tetapi seluruh manusia harus paham yang namanya agama. Nah sahabat, Pak Galung dek na paham agama. Sahabat, menurut di kampung saya biasa tinggal di kampung Pak. Saya sering membantu orang tua saya di sawah. Pak Galung dek na paham biasanya agama. Ay dek nung lolongan biasanya asalamakeng. Maday, narik kumeno si Magalut tahu waktu pabusi, iyo pito galuna, dek na paham na papi. Kursi na papi na palili si, kursi na palili na palice si nakasi, siya agad mito rin nahalat tanah na bali galuna. Nasa ngiro decing padahal kasolangan. Padang kamelo salamat paralo na paham agama Apabila ada pedagang yang tidak paham agama, maka kita tidak akan selamat. Maka dasaan kepadang kamakimbangi, dek pa makasi nasoron ni. Narik ko mangaliliwi, iro litere na natumbuk ko dari lalang ni. Narik ko mabalu, iro litere na natumbuk ko dari saliwan ni. Melo mega tawanan, padahal kasolangan. Kenapa? Dia tidak paham agama. Pemimpin yang tidak paham agama, maka tidak akan selamat. Karena kenapa? Dia tidak menjalankan amanah yang diberikan oleh Allah dengan sebaik-baiknya. Ang kamatu bantuang kursi, nakatto naratto si, kangkan hagalatul masyarakat. Karena kenapa? Tidak paham agama. Itulah Allah menurunkan kita agama agar kita supaya selamat di dunia ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mengenai pembahasan pada subuh kali ini ketika membahas agama, saya teringat dengan guru saya ketika kami tinggal di pondok pesantren. Setiap hari, setiap pagi pengajian, nasengni terota mengaji tulaki, baca ngaki guru tak ketika membahas mengenai agama. Kami teringat ayat yang terakhir diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Al-Maidah ayat 3. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madinah. Ketika sahabat mendengarkan ayat ini, pada waktu itu, waktu yang pada turun yang bacakan Nabi ayat yang terakhir, para sahabat bergembira. Mario merenung. Kenapa bahagia? Karena sahabat menganggap bahwa makada ayat sokun itu nasan agamai, sokutoni nasan papinya mengi. Makada itu sahabat so ai kira-kira dia na bahagia, kira-kira dia na Mario, kira-kira dia na maranu nariko sokun agamai, sokutoni papinya mengi yang kena Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi di balik itu ada seorang sahabat yang mendengarkan ayat ini bukan bahagia, akan tetapi justru menangis. Siapakah itu? Adalah Abu Bakar As-Siddiq. Sehingga para sahabat bertanya kepada Abu Bakar, "Magi kira-kira dek ngorio menerima Abu Bakar?" Padahal ayat ini adalah merupakan ayat yang terakhir dan ini menandakan bahwa kita sudah merdeka. Manakah ini terjadi Abu Bakar? Abu Bakar mengatakan, "Wahai sahabatku, perlu kita ketahui bahwa ini ayat yang terakhir turun. Sokuni papinya mengi, sokutoni nasa agama. Tapi di balik ini tanda-tanda maka yang kita cintai selama ini, orang yang kita menghibur kita di kala kita sedih, orang yang senantiasa kita pandang dengan penuh cahaya, tidak lama lagi akan meninggalkan kita." Dek Nabi nasalaiki Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sahabat sokutoni nasa agama, sokutoni nasa papinya mengi. Ketika sahabat lagi itu mendengarkan Abu Bakar, di saat dia sudah bahagia langsung bersedih dan menangis. Cerita yang mana sahabat? Karena kenapa? Ingin ditinggalkan oleh orang yang sangat mulia, orang yang sangat dicintainya selama ini. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu pula alhamdulillah Pak Bu, tidak lama lagi kita akan ditinggalkan oleh bulan yang kita cintai. Bulan penuh kemuliaan,
di mana Rasulullah senantiasa mengajarkan kita sebelum masuk bulan Ramadan, mengajarkan doa-doa kepada kita agar kita mencapai si rumput mana tidak sengi bulan Ramadan. Ada pak gedolongin na nabita na pagurati na niyong makna, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Puang tapak barakah ka ulang Rajab dan niya ulang Sya'ban dan niya papasir untuk ka ulang Ramadan. Inilah yang patut kita syukuri Pak Bu. Allah masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bertemu dengan bulan Ramadan. Banyak saudara-saudara kita tahun lalu kita bersama di sini, kita bersama melaksanakan ibadah pada hari ini, bulan ini, tapi mungkin tahun ini kita tidak bersama dengan mereka. Orang tua kita bersama pada tahun lalu, belum tentu kita bersama pada bulan ini. Bahkan kita pada hari ini belum tentu kita mendapatkan bulan Ramadan yang akan datang. Dan tak lama lagi bulan Ramadan ini akan meninggalkan kita. Alangkah ruginya kita apabila kita tidak menggunakan, memanfaatkan momen-momen seperti ini yang diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebelum saya tutup ceramah saya ucapkan juga pula terima kasih. Saya teringat pada tahun lalu saya juga berdiri di tempat ini. Tak terasa begitu waktu berputar. Dari detik menjadi 1 menit, dari menit menjadi 1 jam, jam ke jam jadilah 1 hari, hari demi hari jadilah 1 bulan, bulan demi bulan jadilah 1 tahun. Tak terasa saya tinggal di tempat ini kurang lebih 1 tahun 5 bulan. Alhamdulillah, saya sangat bersyukur berada di tempat ini. Sangat luar biasa, masjid ini adalah merupakan ikon. Dan kita sangat bersyukur berada di tempat ini, di sekitar ini. Kita dibangunkan oleh pemerintah dan persatuan masyarakat, sehingga terbentuk masjid di tempat ini kita pakai untuk berjamaah. Kita harus bersyukur dan Rabbuni, alhamdulillah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berkat dengan pemimpin kita dan orang masyarakat persatuan orang Bone, kita adanya masjid di tengah kota. Kita senantiasa untuk melaksanakan salat berjamaah di tempat ini. Hadirin jamaah yang dimuliakan dan dirahmati Allah, saya teringat tahun lalu saya mengucapkan kata-kata keberadaan saya di sini. Saya mengharapkan semua kepada orang tua saya yang ada di sini. Saya mengharapkan kepada jamaah, wangarang mo pagkasi ada-ada kumakada, anggaplah saya sebagai anaknya, anggaplah saya sebagai saudaranya, anggaplah saya sebagai adiknya. Apabila anak kita punya salah, tegurlah. Dan apabila anak kita sudah berkesalahan, angka ada-ada na dek nasib tinaja, ajarkanlah, didiklah. Apabila ada anak kasulpikar, angka juk-juk-juk ajina, dek nasib tinaja, maka maafkanlah. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati Allah, dan tibalah saatnya pada hari ini saya ucapkan banyak terima kasih kepada seluruh jemaah. Dan tak terasa karena waktu yang sehingga ada satu hal yang sangat penting sehingga saya harus tinggalkan juga tempat ini setelah bulan Ramadan. Olehnya itu Pak, sebelum saya tinggalkan tempat ini, saya ucapkan banyak terima kasih tanpa kecuali, terutama kepada Pak Ketua saya di Masjid Songkoreca yang telah membimbing kami dengan baik sehingga kami bisa seperti ini. Begitupun para petugas masjid, pemali ini adalah juga merupakan orang tua saya yang senantiasa mendidik saya dan membimbing saya selama ini. Begitupun dengan tua ini, saya ucapkan banyak terima kasih. Itu adalah saudara-saudara saya. Bahkan ketika ingin menikah, dia menginginkan saya mencarikan pasangan hidupnya. Dan alhamdulillah, mudah-mudahan ada berkahnya si masing-masing kita ini. Karena itu dalam pernikahan suami istri itu ada ibadah yang sangat panjang. Dan selanjutnya, saya selalu bersama-sama juga sama Ustaz Pak Kamri sebagai partner saya ini menjadi tukang azan di sini. Saya mengucapkan juga banyak terima kasih dan permohonan maaf apabila keberadaan saya di tempat ini punya kesalahan, karena manusia biasa yang tidak luput dari kesalahan. Begitupun para jemaah, apabila ada makanan atau minuman yang sama pas saya makan, tapahawa ko pa, namun siya din mo, nasa bakdoy ito gaga pamalo na sangat din na yan ito nakakapatsalan na Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan alhamdulillah Pak Bu, saya ucapkan juga banyak terima kasih karena kurang lebih 1 tahun lebih di sini saya berada. Alhamdulillah, saya sering pergi nongkrong-nongkrong di rumah jamaah, bahkan di kafe-kafe jamaah, yaitu Warkop, Arkadia dan Kubus, bahkan selain lainnya. Saya ucapkan banyak terima kasih karena kenapa? Beliau adalah sahabat-sahabat saya. Biasa kalau di Kubus, alhamdulillah, dan senantiasa memberikan sumbangsi di tempat ini. Setiap Jumat dia selalu sponsor untuk minum kopi. Kami ucapkan banyak terima kasih. Begitupun di Arkadia kami ucapkan banyak terima kasih secara nelayan, bahkan menyiapkan kami petugas untuk selalu sarapan di tempatnya. Bahkan bertanya ketika tidak ada istri saya, dia selalu mengatakan, "Tingin nasa binetanya, pacilo kamay." Saya ucapkan banyak terima kasih. Nari pumilo ka wala inasabak material saya dia kasi ulit palay tapi menurahan na wala ki sa Allah Subhanahu wa Ta'ala na sabak palang malapi-lapi. Sekali lagi saya ucapkan banyak terima kasih dan ucapkan banyak permohonan maaf apabila keberadaan saya di tempat ini selama ini punya kesalahan baik yang disengaja maupun yang tidak sengaja. Saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sebelum saya tutup pada pertemuan kali ini, mari kita memperbanyak istighfar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Karena kenapa? Saya teringat kepada guru saya di waktu pengajian agak adana. Ia tu nasana biasanya itu malabi. Biasa rampi adana patau supu nasana. Orang yang suci itu adalah orang yang senantiasa menganggap dirinya punya dosa dan selalu berdosa. Akan tetapi orang yang senantiasa menganggap dirinya punya banyak ibadah, bahkan menganggap dirinya sudah benar, selalu menganggap dirinya sudah benar, maka itu sebenarnya marutai atinana. Hadirin yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Olehnya itu sebagai manusia kita selalu beristighfar karena tidak ada manusia yang tidak punya dosa. Bahkan Rasulullah minimal 100 kali mengucapkan istighfar dalam satu hari. Olehnya itu mudah-mudahan di bulan Ramadan ini Allah mengampuni dosa kita, menggugurkan dosa kita sehingga kita berpisah dengan bulan Ramadan seperti bayi yang baru lahir yang tidak punya dosa. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan mulan wa wahab lana rizqan وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami mengenal-Mu. Janganlah Engkau cabut nyawa kami sebelum kami dekat kepada-Mu. Janganlah Engkau cabut kami sebelum kami melaksanakan segala perintah. Matikanlah kami dalam keadaan husnul khatimah. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, kami ketahui bahwa dosa kami lebih banyak daripada rintihan-rintihan hujan yang ada di bumi. Dosa kami lebih banyak daripada pasir-pasir yang ada di dunia ini. Dosa kami tahu lebih banyak daripada air laut yang ada di dunia ini. Akan tetapi kami tahu bahwa ampunan-Mu lebih besar. Maka ampunilah dosa-dosa kami. Ampunilah dosa kedua orang tua kami yang senantiasa membimbing kami, mendidik kami sehingga kita menjadi manusia yang sejati. Rabbi ghfirli waliwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya. Rabbi zidna ilman nafi'a wa wafiqna amalan maqbulan وَوَهَبْ لَنَا رِزْقًا وَاسِعًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا وَتُوبْ عَلَيْنَا تَوْبَةً نَصُوحًا. Sekian dan terima kasih. Tapi dalam Qurannya mohon dimaafkan.
Wabillahi taufiq was sadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.